Saya ketika membaca komentar saudara, saudara menganggap saya itu merendahkan harkat dan martabat Yesus. Ketika saya mengatakan bahwa dia anak Aram, terus ayah yang tak bernama, lalu Yesus itu bodoh, Anda menganggap hal itu saya merendahkan harkat dan martabat Yesus. Itu satu kesalahan dan kekonyolan besar yang Anda buat. Saya membacanya dalam semua komentar-komentar Anda. Silakan lihat atau silakan saksikan. Mereka yang lain mengerti apa yang saya maksudkan. Terus mengapa Anda mengatakan hal yang seperti itu? Apakah Anda punya bukti yang jelas untuk menyatakan bahwa saya melakukan atau mengkhianati atau merendahkan harkat dan martabat Yesus? Bagaimana saya mau menghakimi atau saya mau mengkhianati Yesus yang menjadi juru selamat satu-satunya di dalam dunia ini? Harusnya Anda berpikir, harusnya Anda memakai HP atau buku, toko buku, siapapun itu, ya, melakukan mencari kebenaran jika engkau mencintai Yesus dengan haus merendahkan diri dan mencari kebenaran. Konfirmasi kebenaran itu. Saya sudah menunjukkan di mana ayat Matius yang mengatakan Yesus tidak tahu hari dan waktu itu. Yesus mengatakan tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, maksudnya Yesus pun tidak tahu, kecuali Bapa yang tahu. Itu terjemahan kita. Maka coba Anda saksikan pendeta ini mengatakan apa. Saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang dipakai saudara-saudara untuk, saya mungkin harus menyebutkan di sini, untuk kemudian membuat banyak, tidak sedikit orang-orang Kristen yang kemudian beralih dari iman Kristen kepada iman yang lain. Jika yang namanya Tuhan, maka Tuhan itu harus maha tahu, betul? Maha tahu adalah salah satu atribut yang harus dimiliki oleh Tuhan. Itu tidak bisa dinegosiasikan. Sedangkan di dalam ayat tersebut kita menemukan bahwa Yesus tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Maka konsekuensi logis dari dua premis ini, silogismenya adalah Yesus tidak maha tahu. Kalau Yesus tidak maha tahu, maka Yesus bukan Tuhan. Jadi, kalau begitu Yesus hanyalah manusia biasa. Saya tadi juga mendengar informasi bahwa ada seorang pemuka agama yang kondang, yang kemudian menceramahkan ayat ini saudara-saudara kepada seorang anak muda Kristen. Dan anak muda Kristen itu kebingungan menjawabnya. Dan akhirnya anak muda itu memutuskan untuk berpindah agama. Karena goncang dengan Yesus yang tidak maha tahu. Nah, pendeta ini mengatakan ayat ini memang berpolemik, ya, ayat ini. Karena Yesus Tuhan tidak tahu. Coba Anda cari lagi di Google bagaimana orang non-Kristen memahami hal ini. 100% mereka yakin, pasti Yesus itu bukan Tuhan. Mereka pasti yakin dan mengajarkan hal seperti itu. Maka saya sudah tampilkan beberapa paralel ayat itu yang menerjemahkan hanya Bapa yang tahu, kecuali Bapa yang tahu. Mereka tidak mengatakan anak pun tidak tahu. Anak tidak, sang anak tidak, ya. Tapi beberapa terjemahan mengatakan seperti itu. Mereka, orang non-Kristen, tidak mungkin melakukan, membaca, mencari kebenaran seperti ini. Mereka hanya mengakui terjemahan lain. Maka itu saya sudah sampaikan. Anda terus mau menghakimi saya. Padahal teks memang bilang seperti itu. Orang lain menganggap seperti itu. Ya, jadi ini teks, ini bunyi teks.
Saya kan sudah bilang, kalau tidak cukup iman dan pengetahuan jangan nonton, karena ini bukan membahas tentang keyakinan ya. Kristus iman itu bukan. Tapi ini teks dia bicara seperti itu. Jadi baik-baik memahami dan mengerti. Yang berikut saya mengatakan Yesus tidak punya ayah dan juga anak haram. Apakah kalimat semua ini omongan dari saya? Asli original dari saya untuk merendahkan Yesus, untuk mengkhianati Yesus? Sama sekali tidak. Anda baca buku ini, James Tabor, Dinasti Yesus. 2 bab, dia mengatakan bahwa Yesus tidak punya ayah. Tidak ada ayah. Terus Yesus punya saudara-saudara. Bayangkan teman-teman. Jadi buku ini, terus Yesus anak haram, kenapa seperti itu? Dia berargumentasi dalam buku ini. Yesus itu sebenarnya punya ayah. Ya, sebenarnya Pantera. Saya akan jelaskan lebih lengkap lagi di video berikut. Tapi cuman kasih sekilas saja. Kenapa dia dikandung daripada Roh Kudus? Itu adalah kalimat menutupi isu ya. Pada saat itu mereka mensepakati, penulis kitab itu sepakati bahwa mereka harus melakukan ini untuk menghindari supaya isu Maria hamil ini, tidak mungkin Maria hamil di luar pernikahan atau tanpa melakukan hubungan seks. Ini tidak mungkin. Sebenarnya kalau Anda punya pengetahuan, Anda akan counter bagian ini dengan mengatakan seperti ini. Kenapa kamu persoalkan Yesus yang lahir tanpa ayah? Padahal kan Adam juga kan tanpa ayah dan mama lahir. Hawa kan lahir tanpa ibunya, cuman ayah atau Adam, tulang rusuknya. Kalau Anda punya pengetahuan, Anda pasti counter bagian itu. Makanya saya sudah sarankan, jangan nonton kalau tidak punya pengetahuan. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu bagian yang perlu saya garis bawahi. Dan ingat, saya harus buktikan ini. Kebenaran itu bisa datang dari mana saja. Makanya, baca buku apa saja. Nanti saya akan bahas secara khusus bagaimana para dunia ini, dunia pendidikan kurikulum ini berbentuk dan bekerja. Sekolah-sekolah ini membentuk dan bekerja untuk membuat pikiran kita itu jangan melihat hal yang di luar dari apapun itu, konsep yang lain. Nah, itu saya akan tunjukkan di video berikutnya lagi. Tapi saya hanya mau kasih tahu begini. Kenapa saya bilang baca apa saja, kebenaran bisa datang dari mana saja. Hal yang pertama, ketika saya membeli buku ini, James Tabor, dan membacanya, merenungkannya, di sana dia menunjukkan beberapa saudara-saudara Yesus dan memberikan teks-teks Alkitab. Kemudian dia mengatakan di sana seperti ini. Doktrin Maria yang suci, perawan suci yang kudus, itu doktrin Katolik. Setelah Maria melahirkan Yesus, saat itu Maria tidak pernah berhubungan lagi dengan suami. Maria tidak pernah berhubungan lagi dengan Yosef, suaminya. Ya, itu doktrin ajaran dari Katolik yang tidak bisa diganggu gugat. Begitu, teman-teman. Makanya dia bilang Martin Luther, John Calvin, John Wesley, Zwingli, mereka mengakui ini. Mereka sangat-sangat menentang orang-orang yang menganggap Maria itu menikah lagi. Yusuf meninggal muda,
terus menikah lagi dan mempunyai beberapa anak. Jadi Yesus punya saudara-saudara kandung seperti itu. Maka Martin Luther, John Calvin, Zwingli, John Wesley, mereka lawan, mereka bantah, mereka mengakui kalau Maria itu perawan suci. Seperti itu. Nah, itu bedanya orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Coba, saya kan sudah katakan seperti ini. Pendeta-pendeta di Indonesia ini bodoh, goblok. Terus kamu marah-marah saya, kamu bilang saya menghina Yesus, menghina pendeta. Coba kamu cari cepat-cepat Yesus, pendeta terkenal, pendeta besar di Indonesia. Saya sebenarnya mau tunjukkan videonya, kutipannya, nama mereka, tapi kamu nanti bilang saya maki-maki pendeta lagi. Saya menjelek-jelekan pendeta. Makanya kamu cari sendiri bagaimana mereka mengajarkan Yesus itu punya saudara-saudara. Ini pendeta terkenal ini di TV-TV. Cari saja di YouTube. Mengajarkan seperti itu. Maria melahirkan Yesus. Yesus punya adik-adik. Ya 3-4 laki-laki, 2 perempuan, sekitar itulah. Nah, itu teks-teks yang mereka bangun, argumentasi. Saat ini saya akan menunjukkan dan menghancurkan semua itu. Jadi Anda yang punya kerinduan untuk mencari kebenaran, tetap nonton channel ini. Ya, tapi kalau tidak punya itu dan hanya mau marah-marah, mau ya melakukan hal-hal yang seperti itu, lebih baik skip dan tidak boleh nonton. Oke, yang pertama yang saya mau bacakan teks pertama ada ini. Matius ya, Matthew chapter 1 verse 24 and 25. Then Joseph, being raised from sleep, did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife. 25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Teks ini mengatakan begini, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu dilahirkan dan diberi nama Yesus. Yusuf tidak bersetubuh sampai para teolog pengkhotbah zaman sekarang ini yang dinamakan gereja Protestan ya, bukan prosetan. Protestan itu mereka mengatakan begini, mengajarkan Yesus lahir saat itu, Yusuf menjadi suami dari Maria, maka Yusuf bersetubuh dengan Maria, sehingga Yesus punya saudara-saudara kandung. Masa Yesus punya saudara-saudara kandung? Di mana buktinya? Nah, buktinya mereka. Nah, Mark chapter 6 verse 3, is not this the carpenter, the son of Mary, the brother of James and Joseph and of Judah and Simon, and are not his sister here with us? And they were of Elim. Nah, itu mereka mengatakan ini saudara-saudaranya, saudara-saudara Yesus itu. Ada Yakobus, ini ada Simon, ada 4 dan juga 2 saudara. Coba saudara bayangkan, ini saudara-saudara Yesus, saudara kandung
Ada Yudas yang menulis surat Yudas, katanya. Itu coba kamu nonton saja di YouTube, cari saudara-saudara kandung Yesus. Ada itu mereka. Pegang ayat ini mati-matian. Membelah ayat ini mati-matian. Apakah mereka salah mengajarkan? Apakah mereka sesat? Tidak. Mereka hanya kurang belajar saja. Ya. Harusnya mereka juga tidak tahu isu ini akan seperti itu. Mereka kan menganggap Maria kan bukan suci perawan, ya. Tapi mereka menganggap Maria itu ya suaminya Yosef, pasti mereka berhubungan dan Yesus punya saudara-saudara kandung, maka mereka melakukan hal itu, tafsirkan hal itu. Coba buktikan, saudara, buktikan sendiri. Saya bukan orang Katolik atau orang Protestan dan juga orang apa-apa yang mau membela-membela. Saya tidak butuh membela Alkitab atau membela kebenaran. Ya kebenaran ya akan membela dirinya sendiri. Emangnya saya siapa mau bela-bela kebenaran? Saya tidak bukan upaya melakukan pembelahan kebenaran dan menyalahkan pendeta-pendeta. Bukan. Saya hanya mau menunjukkan kebenaran firman Tuhan. Oke. Itu, seperti itu ya. Coba sekarang saya menunjukkan terjemahan ya. Terjemahan ini, coba bayangkan terjemahan mereka ini. Terjemahan Matthew Henry mengatakan apa? Terjemahan Matthew Paul dan lain-lain, mereka mengatakan apa? Jerome, mereka tantang semua ajaran yang mengajarkan Maria itu bersetubuh dengan Yusuf dan Yesus punya saudara-saudara kandung. Mereka, para penafsir ini membantah semua. Termasuk Martin Luther, John Calvin, Zwingli, John Wesley, mereka membantah. Kenapa orang Protestan saat ini mereka mengajarkan bahwa Maria tidak suci, perawan, terus mereka mengatakan Yesus punya saudara-saudara, padahal para penafsir tidak sama sekali, teman-teman. Tidak, mereka tidak. Makanya pentingnya belajar, ya. Pentingnya belajar. Ada yang bilang begini, lebih pintar Yosua kah, lebih pintar kamu? Itu terlalu bodoh gitu. Yang tanya seperti itu. Saya kenapa berani mengatakan Yosua itu sesat? Ya, kenapa? Karena Yosua itu sekarang mengajarkan Allah itu lahir di Bunda Maria. Allah lahir. Allah Tuhan mati di atas kayu salib. Siapa yang mau terima itu? Anda sama-sama goblok. Ya. Sekalipun kalian pintar sampai S3 ya siapa? Kamu bodoh lah. Sesat. Maka yang saya bilang ya sesat. Tapi saya juga sudah sampaikan sampai saat ini, atau saya bilang begini, kesimpulan sementara dia sesat. Kalau dia bertobat, ya bisa saja dia bertobat dan dia menyangkal ajarannya. Itu siapa yang tahu, itu kan. Jadi jangan cepat-cepat menghakimi, jangan cepat-cepat menghakimi, maksud saya itu. Nah, sekarang begini, bagaimana kita mau melihat, saya mau membantah semua pendeta Protestan yang mengajarkan Maria tidak kudus dan juga Yesus punya saudara-saudara. Saya tidak mungkin mengarang-arang di sini, saya akan membacakan satu ayat di dalam Yohanes. Nah, John chapter 19 verse 25 until 27. Now there stood by the cross of Jesus his mother and his mother's sister, Mary the wife of Cleopas and Mary Magdalene. Ya, kita stop dulu 25 dulu, saya mau kasih tahu. Jadi di sini Maria itu duduk dekat salib Yesus, ya Maria, dan Maria saudara Maria. Yesus punya apa? Maria, Yesus punya mama, adiknya, adik. Namanya Maria lagi.
Yesus, Mama Yesus Maria, terus adiknya sister Mary, dan ada Maria lagi, Maria Magdalena, ya. Jadi Maria ada 3. Maria yang Yesus punya mama, ini ketika Yesus masih muda, Yusuf sudah meninggal. Jadi Yesus yang menjadi tanggung jawab. Ceritanya seperti itu. Yang menjadi tanggung jawab bersama-sama dengan Maria. Tapi Mama Ade, Yesus punya mama adik, itu bersuami dengan Kleopas, ya. Jadi ayat 26 kita baca. When Jesus the first saw his mother and the disciple standing by whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. 27. Then said he to the disciple, Behold the mother. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Yesus mengasihi Maria, ibunya, dan juga Yohanes. Maka saat Yesus tahu dia tidak akan bersama-sama lagi dengan Maria, ibunya, langsung dia mengatakan, itulah anakmu dan itulah ibumu. Saat itu Yohanes mengambil dia dan membawa dia ke rumah. Jadi orang Katolik mengakui Yohanes mengambil Maria, dan Maria perawan suci seumur hidupnya. Hanya melahirkan Yesus saja. Saudara-saudara, Yesus yang ada dalam Markus itu adalah anak-anak Kleopas dan Maria. Saudara-saudara sepupu. Ya, Maria yang muda, bukan Yesus. Maria ibu Yesus tidak, tapi adiknya, Mamade, punya anak-anak. Yang tadi kita baca, Yakobus, Yudas, Simon, dan lain-lain. Jadi sampai di sini saya saya pikir Anda paham betul. Ya, jadi Anda yang menyalahkan saya, saya bukan bermaksud mengutbai Anda, mengajarkan Anda. Kalau Anda sudah pintar, lebih baik tidak usah nonton. Tidak perlu nonton. Oke. Itu persoalan kita sudah selesai sampai di sini. Lalu bagaimana kita belajar dari pendeta guru besar Joas dan juga doktor atau pendeta Dr. Erastus Sabdono? Saya kasih tahu, guru besar Joas ketika dia menulis salah satu buku dan banyak yang kritik, dan dia setelah 5 atau 3 tahun kemudian dia tarik bukunya. Dia justru kritik kembali, buku itu salah karena dia sudah belajar. Kemudian Pak Rastus Sabdono, dia menulis buku Tritunggal dan juga Kristologi. Dia sudah tarik lagi di perpustakaan dia suruh angkat semua. Ya, dia bilang tarik, itu sudah salah. Erastus yang 5 tahun yang lalu beda dengan yang sekarang. Nah itu, teman-teman, ya, pengetahuan itu terus berkembang, diperbaharui, ya, kebenaran firman Tuhan. Jadi pendeta-pendeta, jangan bilang pendeta-pendeta ini salah mengajarkan. Ketika mereka belajar, ya mereka akan perbarui lagi. Pengetahuan itu terus bertambah, berkembang terus, maju terus, berkembang. Ya. Maju terus, berkembang terus. Jadi orang-orang yang dulu mengajarkan ini, mengajarkan itu, kebenaran terus berkembang. Jangan macet berpikir. Satu lagi, poin penting lagi begini.
Saya tetap katakan begini, Yosua tahu kenapa saya bilang sesat untuk sementara, kesimpulan sementara saya. Kalau dia bertobat, pasti dia bukan orang sesat. Kenapa dia sesat? Allah tidak mungkin lahir, tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin lahir, tidak bisa mati. Tuhan itu kekal, kekekalannya bagaimana itu? Itu pasti sesat untuk sementara. Kalau dia bertobat bagaimana? Jadi saudara jangan bilang saya menghakimi pendeta, saya menghujat pendeta, atau yang lain-lain itu tidak perlu yang saudara lakukan itu. Saudara, saya kenapa bilang begitu? Kenapa bilang pendeta Rasto Sabdono seperti itu? Karena pendeta Rasto Sabdono itu, saya sedang ikuti videonya tentang monoteisme logos dan lain-lain. Saya akan kritik dia kalau dia salah juga.